CVSS atau Common Vulnerability Scoring System itu adalah sebuah standarisasi perhitungan untuk memperkirakan kira-kira dari sebuah vulnerability itu resikonya berapa skornya. Di video ini aku bakal jelasin apa itu CVSS dan kenapa kita harus pakai CVSS. Mari kita simak. Hey, halo. Oh, hai. Hehehe, website yang bagus. Aku pakai aplikasinya loh, dan aku nemuin beberapa bug lubang keamanan dan menurutku itu bahaya banget, parah banget. Nih lubang keamanannya, benerin ya. Gue yakin lu pasti open bug bounty program, so gue tunggu. Aku coba benerin dan I think aku coba kasih kamu sesuatu ya. Just wait. Hey, thanks. Ini uangnya. Wah, thanks banget. So, see you next time. Bye. Shit. Yap, barusan itu adalah pengalaman gua yang dulu banget masih sebagai software developer yang sebenarnya mendapat laporan dari let's say hacker yang benar-benar gue pengen mengapresiasikan apa yang dia temukan, karena menurutku itu adalah bukan sesuatu hal yang biasa, dan menurutku pun itu temuannya juga cukup fatal. Tapi pada saat itu kondisinya aku masih belum bisa menghitungkan kalau misal ini tuh mempengaruhi resiko di bisnis atau di teknologi. So waktu itu aku sama sekali bukan maksud tertipu, tapi aku nggak bisa memvalidasi kalau misal sebenarnya yang dilaporkan itu bukanlah hal yang sebenarnya besar, dan bahkan mungkin bukan hal yang sebenarnya nggak ada resiko sama sekali. So di video ini juga aku bakal jelasin tentang CVSS ini, kenapa kita butuh banget CVSS. Oke, sebelumnya kapan ini dipakai? Ini dipakai pada saat hacker ataupun developer udah menemukan atau sudah mendapatkan dokumentasi tentang POC atau Proof of Concept dari hasil temuannya. Jadi anggapannya kita udah menemukan sebuah barang bukti bagaimana mengakses atau bagaimana mereproduksi lubang keamanan tersebut. Jadi untuk menggunakan CVSS sendiri pun sebenarnya nggak sulit. Cukup pakai platform yang ada di sini. Udah gitu tinggal pakai beberapa variabel yang dibutuhkan oleh CVSS. Di sini ada 8 variabel dengan 3 variabel utama fondasi security information atau CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Oke, variabel yang pertama, attack vector. Di sini ada network, adjacent, local, sama physical. Kita cukup pilih salah satu. Kalau misal lubang keamanan ini bisa diakses melalui apa? Network artinya internet, adjacent artinya local area network atau VPN, atau kalau misal local itu artinya komputernya itu sendiri, di dalam operating systemnya itu sendiri. Bedanya dengan physical, artinya teknik hackingnya pun membutuhkan akses kehadap physical hardware itu sendiri. Attack complexity, mungkin ini sederhana ya, seberapa sulit kita mereproduksikan proof of concept ini atau lubang keamanan ini. Low gampang, high susah banget. Privilege require. Di sini ada 3 variabel yang bisa dipilih, none, low, atau high.
Kalau non-anonymous, totally anonymous, lu nggak perlu login. Kalau low itu berarti user dengan privilege biasa. Kalau high itu user yang mempunyai high privilege, macam admin. Variabel yang ini tuh cukup menarik, namanya user interaction. Ada dua variabel yang dipilih di sini, none atau require. User interaction itu artinya dalam melakukan proof of concept ini apakah perlu interaksi dengan orang atau tidak. Contohnya seperti scamming atau phishing. Kalau phishing kan artinya kita memberikan email, malicious email yang berisikan malware, lalu butuh aksi orangnya untuk membuka email itu baru bisa proven. Seperti itu. Oke, scope change. Scope itu sebenarnya ruang lingkup ya. Lubang keamanan ini berhasil tembus, ini tuh akan berefek ke sistem lainnya atau ke scope lainnya. Contoh saja yang sederhana, kalau misal kita ngehack server staging, production juga kena. Atau kita kalau misal nge-DDoS Apache Web Server, MySQL juga ikut kena down. Kayak gitu, itu change atau unchange. Change ikutan berubah, unchange itu ya udah service itunya aja. Nah, 3 variabel terakhir ini adalah variabel sebagai pondasi security information, CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality atau kerahasiaan data, integrity atau keutuhan data, availability sebagai ketersediaan data. Kalau confidentiality artinya pada saat melakukan proof of concept ini apakah ada data rahasia yang muncul atau tidak. Contoh yang low, kita bisa mendapatkan password tapi dalam bentuk enkripsi yang sama sekali nggak bisa kita decrypt. Kalau high, ya mungkin kita mendapatkan password yang bisa kita decrypt. Atau mungkin data-data sensitif seperti profile user lain yang sebenarnya nggak boleh dilihat. Terus kalau integrity artinya keutuhan data. Pada saat melakukan proof of concept artinya dengan menjalankan atau sukses masuk ke menjalankan si POC ini, siapapun dapat melakukan perubahan file atau keutuhan data ini tuh dapat dirubah. Nah, availability artinya ketersediaan data ini tuh nggak akan muncul kalau misal POC ini dijalankan. Ya paling sederhana websitenya mati atau domainnya mati, itu kan totally akses datanya udah nggak bisa diakses sama sekali. Aku bakal share ke kalian gimana cara menggunakan keseluruhannya. Di sini aku pakai case dimana saya mendapatkan bug report kalau dapat menggunakan API dan menampilkan password. Oke, pertama di sini ada attack vector, artinya saya menggunakan dari internet. Dan hackernya juga kompleksitinya juga gampang, tinggal menampilkan usernya doang yang lagi sedang login. Udah gitu privilege require-nya cukup low karena harus login dulu, tapi nggak bisa eksplorasi ke user lain. Di sini user interaction-nya juga none, tidak ada scope yang tidak berubah. Confidentiality-nya awalnya hackernya menuliskan dia high, dan dia berasumsi ada integrity-nya tapi tidak ada availability-nya, which is menjadi high. Lalu saya validasi lagi kalau misal ternyata integritasnya tidak ada, karena merubah password itu common function ya. Yang penting tuh emang harus ada validasi, jadi tidak ada integrity yang berubah di sini. Dan confidentiality-nya pun saya rubah menjadi low karena password yang terencrypt itu saya jelaskan kalau dia itu menggunakan berbagai macam salt, dan saya juga men-challenge balik security researcher-nya apakah dia mungkin untuk mendecrypt passwordnya, karena passwordnya pun default sekali ya, cukup 1, 2, 3, 4, tapi hackernya pun kesulitan untuk mendecrypt password tersebut. Dan kalau kalian lihat di sini ada vector string yang bergunakan kalau misal kita pakai ini, kita cukup masukkan ke URL. Udah gitu nanti bakal otomatis terassign si variabel-variabelnya. Emang sebenarnya kapan cocoknya menggunakan CVSS? Kalau misal aku masih menggunakan CVSS karena CVSS ini adalah kalkulator atau perhitungan vulnerability scoring system yang benar-benar umum dan paling gampang dipahami. Ini menjadi sebuah kelebihan buat developer kalau mereka memahami ini. Artinya kalau misal suatu hari mendapatkan report dari hacker, mereka itu mampu memvalidasinya sendiri kalau ini ada risiko dari bisnis atau enggak.
Dan tentu lebih untung buat bug hunter ya. Karena menurutku ini adalah basic knowledge buat bug hunter dalam memberikan atau memvalidasi bug yang mereka temukan. CVSS sebenarnya bukan cuman basic metricnya aja, ada beberapa seperti temporal sama environmental. Tapi menurutku ini bukan bahasan yang ada di sini. Menurutku basic penggunaan pun sebenarnya udah cukup. Dan mungkin buat kalian kalau misal ada pertanyaan, please di komen, karena gue juga butuh tahu kalau misal apa yang kurang dari penjelasan CVSS ini, dan mungkin kalian lebih tahu apa yang sebenarnya harus aku tambahkan. So jangan lupa subscribe dan like video ini. So see you next time.